kaca spion lagi. Kali ini ia melihat sesuatu. Sosok putih duduk di kursi belakang, menatapnya dengan tatapan kosong. Pak Mareh adalah seorang supir ambulans yang bekerja shift malam. Malam itu, langit mendung menambah kesan kelam di kota kecil yang sepi. Di jalanan yang gelap, hanya suara sirin ambulans yang memecah kesunyian. Pak Mareh merasa ada yang aneh, meski sudah terbiasa dengan suasana malam. Matanya sering terpaku pada kaca spion, seolah ada yang memperhatikannya dari belakang. Ambulans baru saja menjemput jenazah dari rumah sakit untuk diantar ke rumah duka. Pak Mareh mengemudi dengan perasaan aneh. Di tengah jalan yang sunyi, tiba-tiba ia mendengar ketukan pelan dari belakang mobil. Ketukan itu bertambah keras dan jelas. Apakah ada yang masih hidup di belakang? Pikir Pak Mareh. Tapi jenazah sudah dipastikan meninggal. Tangannya gemetar saat ia menatap kaca spion lagi. Kali ini ia melihat sesuatu. Sosok putih duduk di kursi belakang, menatapnya dengan tatapan kosong. Pak Mareh berusaha tenang. Mungkin hanya halusinasi, gumamnya. Namun ketika ia melirik spion lagi, sosok itu masih di sana, semakin dekat. Napas Pak Mareh mulai tercekat. Sirine ambulans yang biasanya bising, kini terdengar teredam, seolah seluruh dunia menjadi senyap. Jalan yang biasanya ia hafal di luar kepala, tiba-tiba berubah. Rumah-rumah yang ia lewati tampak berbeda, seperti berada di masa yang lain. Waktu terasa berhenti, dan ia merasa terjebak di dimensi yang tak ia kenal. Dengan panik, Pak Mareh menghentikan ambulans di pinggir jalan. Ia bergegas keluar, napasnya tersengal-sengal. Saat pintu belakang ambulans dibuka, tidak ada apa-apa, hanya jenazah yang dibungkus kain kafan. Tetapi di tanah, di bawah ambulans, terlihat jejak kaki basah, seperti ada yang berjalan keluar. Pak Mareh mundur perlahan, dan ketika ia menoleh ke arah depan, sosok itu sudah berdiri di depannya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan mulutnya mengeluarkan bisikan tak jelas. Pak Mareh tidak bisa bergerak. Sosok itu berjalan mendekatinya perlahan, dan setiap langkah yang diambil terdengar jelas di telinganya. "Tolong antar aku pulang," bisiknya, suara yang begitu dingin hingga menusuk ke dalam jiwanya. Pak Mareh berusaha berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Sosok itu sudah ada tepat di hadapannya, menyentuh bahunya dengan tangan dingin. Dalam sekejap, semua menjadi gelap. Esok paginya, ambulans ditemukan kosong di pinggir jalan, tanpa jejak Pak Mareh. Hanya ada jejak kaki basah yang menuju hutan di sekitar.